Saya mau konfirmasi, jadi tidak betul Setia Novanto pura-pura sakit? Itu bohong sama sekali. Jadi menurut gini, saya selama 40 tahun jadi pengacara, saya belum pernah pakai strategi semacam itu. Saya ini fighter, siapapun saya hantam. Saya nggak pernah takut sama siapapun. Prinsip itu satu, gitu kan. Makanya orang yang pernah kenal saya pasti sakit kepala, karena saya fighter, gitu. Karena dulu saya olahragawan, tiap hari berantem, ya kan. Dan Ya, sekarang jadi pengacara, jadinya... Ya berantem juga, tapi yang berantem mulut kan. Kan beda kan, berantem mulut. Dan saya fighter. Dan kemudian semuanya dilaporkan ke polisi yang menurut Anda melakukan pelanggaran? Menurut saya gini. Anda juga sudah melaporkan siapa saja, Pak? Karena dari catatan saya misalnya, Anda melaporkan ada penyidik KPK, 25 penyidik KPK Anda laporkan, betul ya Pak? Ya, kemudian, bukan 25, lebih. Oh, lebih banyak? Ya. Berapa banyak yang sudah Anda laporkan? Nanti kalau sudah ada SPDP, saya cerita. Jadi, tapi semuanya penyidik KPK? Semua penyidik KPK. Dengan tuduhan yang Anda laporkan? Itu masih RHS. RHS. Oke, tapi saya itu hanya buka kalau sudah jadi SPDP atau sudah jadi tersangka. Atau sudah penangkapan baru saya kasih tahu. Oke, jadi lebih dari 25 penyidik KPK Anda laporkan ke polisi, kemudian Anda juga melaporkan 32 akun sosmed yang... 69. Berapa Pak? Dan 69. 69. Itu dikembangkan sama cybercrime. Mereka yang kembangkan, bukan saya kembangkan. Saya laporkan 32, dia bilang nggak benar Pak, ini 69 Pak. Yang sudah identik penghinaan, pencemaran nama baik. Sekarang yang belakang ini banyak ini. Jadi polisi mengembangkan, Pak? Iya. Oh, memang punya kewajiban. Aneh bagi saya itu. Anehnya kenapa Mas Donald? Kenapa Karena justru polisi membantu? 27 ayat 3 itu delik aduan absolut. Jadi apa yang diadukan itu yang diproses. Beda dengan kalau tidak pidana biasa. Yeah. Penyidik bisa mengembangkan kepada aktor-aktor lain. Yeah. Kalau pasal pencemaran nama baik, itu pasal defamasi, dia hanya sebatas pada orang atau objek yang dilaporkan. Yang spesifik. Penyidik tidak punya hak dan tidak punya kewenangan untuk mengembangkan kepada hal-hal yang di luar yang dilaporkan. Karena ini delik aduan absolut. Apa penjelasannya kenapa penyidik malah membantu? Gini, kan situ belum tahu saya lapor apa kan. Pertama kali buat LP, saya berdasarkan namanya surat kuasa. Ya. Kemudian karena ini sudah menyangkut masa delik aduan, beliau yang bikin surat laporan tersendiri. Jadi saya 40 tahun jadi pengacara. Jadi Pak Setia Novanto melapor sendiri, tapi bukan lapor sendiri. Disiapkan surat laporan, beliau tanda tangan. Oh iya dong. Beliau yang jadi pelapor, saya menjadi saksi. Itu bisa dicek nanti di laporan. Oh bisa, 100%. Karena begini, Mbak Najwa, Pak Fredrik, dia tidak bisa diwakilkan sifat laporan. Kita ingat betul Pak SBY dulu datang sendiri untuk melaporkan kasusnya. Karena yang namanya delik 310, 311, 27 3 Junto 45 Undang-Undang ITE, dia tidak bisa dilaporkan pelapornya, pengadunya, bukan pelapor tapi pengadu. Dia tidak bisa diwakilkan. Secara fisik harus datang? Dia harus datang dan dia yang harus mengadukan karena hanya orang yang merasa dirugikan lah kemudian punya right kepada penegak hukum untuk mengadu. Nah ini bisa dicek sebenarnya. Apakah satu laporan atau aduan, ini dua hal yang berbeda. Dia harus aduan, tidak bisa laporan. Kemudian yang kedua, apakah orang yang dirugikan itu yang mengadukan langsung atau diwakilkan oleh PH, penasihat hukum atau kuasa hukum? Dalam hal ini diwakilkan oleh Anda? Yang diwakilkan oleh tim kuasa hukum. Nggak bisa, berarti nggak masuk. Jadi, itu nggak bisa. Berarti tidak kena ya? Nggak kena. Tidak kena Pak Fredrik. Gini. Saya kan bilang kan. 32 tidak kena Pak Fredrik. Mau membicarakan apapun. Tapi sebetulnya targetnya. Faktanya kan sudah ditangkap. Dan sudah jadi tersangka, sebentar lagi udah diberkas di sidang. Itu yang aneh. Pak. Nah, tidak aneh. Karena selanjutnya, yang penting, yang bisa menyatakan bisa tidak bisa itu siapa? Penyidik dong. Bukan Anda, bukan saya, bukan situ. Bukan wartawan yang ngomong. Penyidik absolut dia punya kuasa. Dia terima laporan, kemudian dikembangkan namanya berita acara informasi. Jadi dikembangkan sendiri untuk kasus-kasus yang kemudian malah bilang, ya, Pak ya? ini ternyata ini Pak. Kemudian waktu begitu tahu bahwa sudah ada bocoran laporan, itu akun-akunnya udah diblok semua. Udah hilang. Ada yang datang ke kantor minta maaf. Ini tambah banyak loh Pak Fredrik, tambah banyak. Seiring dengan perkembangan dan drama yang terjadi ini tambah banyak kemudian yang membuat meme-meme dan sebagainya. Semuanya akan ditarget oleh klien Anda? Pasti. Pasti. Dengan tujuan apa? Karena kita memberikan pendidikan pada masyarakat. Mengkritik boleh,
Demokrasi, ya. Tapi semuanya itu ada koridornya. Kalau tidak, jadi ISIS. Jadi ISIS, Pak? Iya. Itu namanya teroris. Dari meme bisa jadi ISIS? Oh ya jelas dong. Dia itu kan berarti tidak menggunakan jalur yang benar. Sekarang saya Tapi contoh. Anda sempat melihat tidak meme-meme itu, Pak? Saya ada sebagian saya lihat udah keterlaluan. Seperti contoh kan, mukanya ditutup, terus pakai dolar dibuang-buang. Itu kan pemfitnaan itu. Ya itu udah mutlak murni kan. Ini memang Pak Setia Novanto yang meminta Anda untuk mengusut atau Anda kemudian membisiki Pak Setia Novanto bahwa ini sudah keterlaluan, harus diambil tindakan? Karena gini, pendukung beliau itu kan dari partai aja udah puluhan juta. Sudah banyak kader-kader bilang, Pak, kita harus ngambil langkah hukum. Tidak bisa mendengarkan. Saya malu ketum saya dipermalukan begini. Ya kan, kemudian beliau tanya saya, apa ini bisa? Bisa, Pak. Oke. Saya siapkan surat kuasa, saya ceritakan alurnya. Jadi sebelumnya itu kan kita sudah bikin analisa hukum, ya kan? Kita sudah minta pendapat namanya ahli bahasa, ahli hukum pidana, ahli komunikasi. Jadi kita bikin LP itu bukan hanya dengan mulut. Semuanya itu namanya LO daripada para ahli itu sudah kita lampirkan, gitu. Okay. Jadi kalau masalahnya bilang nggak bisa lah, ini sudah terjadi dan hakim memang setelah berita acara namanya interogasi, kemudian polisi bilang, Pak, ini kalau mau dikembangkan, Bapak harus bikin LP tersendiri, tanda tangan langsung di LP-nya. Oke. Disiapkan, ditandatanganin, berkasnya langsung dinaikkan jadi penyidikan, langsung penangkapan. Jadi ada banyak sekali sekarang kasus yang klien Anda satu, tapi kasusnya beragam nih Pak. Kasus penghinaan, kasus segala macam itu menjadi sangat banyak nih kasusnya. Selain dari materi IKTP-nya sendiri. Gini, saya selalu berpegangan teguh dengan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oke? Kemudian saya berpegang teguh Pasal 28D Undang-Undang Dasar. Ya kan? Pemerintah melindungi segenap rakyat. Setiap orang punya kedudukan sama di depan hukum dan pemerintah menjamin namanya kepastian hukum. Oke, Pak Frey, saya ingin ke soal yang lain karena Anda bahkan dilaporkan ke KPK oleh 2 kelompok yang menyebutkan Anda menghalang-halangi penyidikan. Ya makanya saya kan bilang kan. Jadi gini, yang laporkan itu saya sarankan untuk sekolah. Ya, menghalangan itu artinya apa? Ya kan? Kalau misalkan sekarang saya sebagai penyidik, saya datang, saya mau nangkep Mas ini, misalkan gitu kan, situ halangin, semua sembunyi, nggak boleh, itu menghalangin. Anda membantah dan menolak disebut menghalang-halangi penyidikan. Oh ya jelas, karena dan gini, saya pasal 16, ya kan, Undang-Undang Advokat, ya kan, di sana waktu itu menyatakan advokat itu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, ya kan, ketika di pengadilan. Okay. Kemudian dilebarkan sama putusan MK nomor 88. Advokat begitu terima kuasa secara lisan maupun secara tulis, dia itu kebal atau imunitas, mempunyai imunitas, tidak dapat dituntut secara perdata pidana. Apapun yang dilakukan untuk melindungi klien. Kecuali saya bunuh orang. Kecuali saya sekarang bilang, kamu sembunyi di bawah tanah. Kamu nggak boleh ketemu. Itu saya menghalangin. Dan Anda tidak melakukan itu? Saya tidak melakukan. Saya sekarang lapor polisi. Saya bikin begitu banyak. Saya mau konfirmasi, Anda tidak menghalang-halangi atau tidak 100% tidak menghalangi. Apakah Anda menganjurkan Setia Novanto untuk menghindari pemeriksaan? Loh, saya sekarang kasih tahu. Menurut knowledge saya ini kan PhD. Saya bukan orang kemarin sore. Ya kan? Undang-Undang Dasar nomor 20A. Ya kan? Sangat jelas. Anggota Dewan memiliki hak bicara, hak pengawasan, sama imunitas. Tiada undang-undang di Indonesia, tidak ada peraturan di Indonesia apapun yang bisa mengesampingkan Undang-Undang Dasar. Berarti jawabannya ya, Anda menganjurkan Setia Novanto? Saya tidak menganjurkan, saya mengatakan sama Pak Setia Novanto, pasal ini berarti Bapak tidak boleh. Sekarang tahu kan, juru bicara Mahkamah Konstitusi, tanggal 8 November, Pak Fajar, dia menyatakan KPK tidak dapat memeriksa Pak Setia Novanto tanpa izin Presiden. Yang ngomong itu konstitusi loh. Saya mau tanya. Yang ngomong jubir, Pak. Jubir itu mewakilin nggak? Jubir mewakilin nggak? Kita nggak boleh menilai putusan. Boleh saya, Pak? Iya. Silakan Mas Donald. Hakim itu berbicara dengan putusan. Apa yang diomongkan jubir itu kemudian tidak menjadi hukum. Karena itu adalah 2 hal yang berbeda antara apa yang disampaikan oleh juru bicara dengan putusan itu sendiri. Nah, kalau kami, tadi Pak
Fredrik menyampaikan bahwa benar pernah meminta kepada kliennya untuk tidak datang memenuhi panggilan KPK. Di situ menurut saya ada petunjuk dan benang merah pada upaya-upaya untuk tidak menjalankan dan mematuhi proses hukum. Kalau sekarang yang manggil tidak punya hak. Nah, Pak Fredrik, ini nih Pak Fredrik, ini kalau dianggap tidak punya hak, yang dilakukan oleh KPK itu kemarin adalah memanggil, dan Pak Setia Novanto sudah berkali-kali pernah hadir kepada KPK. Nggak berkali, cuma 1 kali. Jangan ditambahin itu zaman dulu. Zaman dulu setelah sudah dipraperkala, kan gitu kan. Putusan MK itu 2016. Apanya? Putusan Mahkamah Konstitusi soal izin pemeriksaan yang dulu ke MKD menjadi kepada Presiden. Sebelum-sebelumnya, iya, karena dulu tidak ada tahu, tidak ada yang ngerti. Kan gitu kan. Karena saya lebih teliti. Gitu. Bedanya di sana. Knowledge seseorang itu beda. Kalau enggak, Anda pasti selevel saya. Kan gitu kan. Bedanya kan jadi Pak Fredrik, Anda mau katakan ketika dulu Pak Setia Novanto datang memenuhi pemeriksaan KPK pertama zaman sebelum praper, ya kan? Waktu itu juga saya belum temukan. Setelah itu saya pelajarin, masa sih di Indonesia itu kita bisa diperlakukan seenaknya. Kemudian saya cari, saya baca, terpaksa saya belajar Undang-Undang Dasar lagi, saya buka. Terus terang Undang-Undang Dasar bagi advokat itu kita jarang baca. Saya ingin tahu fee Anda berapa ya Pak? Fee Anda? Dalam hal ini itu kan rahasia. Mahal ya Pak? Kan, enggak. Saya waktu bela Pak BG, saya nggak dikasih apa-apa. Gratis? Iya. Dapat apa dong? Nggak dapat nama. Saya dihormatin oleh seluruh institusi polisi karena saya menyelamatkan mukanya polisi. Kan per jam kan biasanya Pak? Saya enggak. Enggak per jam, Bapak saya gini per kasus? Loh, saya cuma kasih tahu kan, saya sebetulnya dari dulu, umur saya sekarang udah 67, ya kan? Sebenarnya banyak sekali istri saya, keluarga saya udah bilang, ngapain mesti kerja? Maksudnya, apa yang saya nikmatin, ya bukan ngomong gede kan, ya insya Allah lah untuk 10 turunan juga nggak habis loh. Kan gitu kan? Baik. Bagi saya, kalau mau lihat saya seperti dengan pengacara yang sangat top kan, Hotman Paris kan. Dia itu lebih dari saya, tapi saya juga nggak kalah sama beliau. Kekayaannya? Apa yang dia, bukan soal kekayaan. Apapun yang kemewahan, saya juga sama. Saya mau suka mewah. Saya kalau keluar negeri sekali pergi itu minimum, saya spend 3M, 5M. Ya. Yang sekarang tas Hermes yang harganya 1M juga saya beli. Pak, gitu saya kan. punya pertanyaan. Saya suka kemewahan. Pak Fredrik. Tapi bukan dari hasil kerjaan saya. Dari mana tuh Pak jadi uangnya? Orang tua saya kan cukup kan. Saya kan bilang jadi ini kan, uang warisan. Bukan warisan. Dari warisan ini kita kembangkan. Oke. Gitu kan. Usaha saya banyak gitu. Pak Fredrik. Karena kemudian banyak yang ingin tahu lah berapa sih kalau menyewa pengacara top ini. Saya terpikir karena rate-nya nggak boleh dibuka sama Pak Fredrik. Pernah nggak Pak Fredrik bertanya-tanya atau misalnya jadi pengacara nanganin kasus korupsi, mungkin tidak hanya ini ya Pak ya, sebelum-sebelumnya sudah punya orang yang jadi tersangka kasus korupsi itu kan potensial membayar kuasa hukumnya itu dari 2 sumber Pak. Sumber uangnya sendiri secara legal atau sumber hasil-hasil kejahatan dia sendiri membayar itu. Pernah nggak Bapak berpikir kalau itu dibayar dari sumber-sumber kejahatan yang dia lakukan dan kemudian dibayar untuk jasa pengacara, kira-kira gimana tuh Pak? Jadi gini, saya memegang kasus besar-besar kan, ya kan Pak Susno, ya Pak Joko Susilo, ya kan dalam hal ini Mulia, ya kan Joko Chandra, itu kan gede-gede saya pegang semua, kan. Tetapi dalam hal ini bagi saya yang penting, tau nggak? Saya bisa membantu mereka. Kita punya pepatah, jika Anda ingin memasuk level atas, Anda harus bergaul sama orang level atas, ya kan? Orang yang bergaul di level bawah, seumur hidup tidak akan bisa menyentuh level atas. Kalau saya bisa membela orang besar, dia itu akan, tau nggak, rekomen ke teman-teman dia, pakai aja jasa ini, pakai aja jasa sini. Kalau sekarang orang mengontrak saya sebagai namanya corporate lawyer, ya kan? Saya kasih tahu sebulan 100 juta. Kalau sekarang 100 juta sebulan, ada 20 perusahaan, saya bisa hidupnya nikmat kan, nyaman. Jadi 100 juta sebulan, Pak? Kalau untuk corporate lawyer. Kalau untuk corporate, kalau litigasi lebih mahal dong, apalagi kalau kasus yang complicated seperti kasus Setia Novanto. Oh enggak, saya justru gini, makin besar namanya, itu di angka boleh dikatakan free. Karena apa? Pertama, akan mengangkat pamor saya bila saya menang. Kan gitu kan? Kedua, setelah saya bisa menolong beliau,
kan efeknya itu yang tidak bisa diduga. Itu beda. Jadi saya tidak ada mikirin masalah soal seperti tadi situ mengatakan bahwa dari fee apa segala. Bagi saya, yang menarik bagi saya terus terang sebenarnya itu Pak, sengketa tanah. Sengketa tanah saya bilang gini, bagi dua mau nggak? Kalau mau gue tangani, kalau nggak lu cari orang lain. Ya kan? Kalau tanah satu harganya 100 M. Ya kan, 3 tahun saya dapat 50 M. Wih, bisa beli tas Hermes berapa tuh Pak? Wah banyak. Banyak, nggak cuma memang. Bicara soal harta, saya ingin ke Mas Donald, saya ingin masuk substansi. Beberapa waktu yang lalu, ICW sempat konferensi pers mengingatkan selain materi pokok perkara IKTP, harus juga diperhatikan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Anda sempat menyebutkan bahwa harta kekayaan Setia Novanto yang dilaporkan di LHKPN-nya itu harus diteliti lebih jauh. Sebelum masuk ke sana, kita tunjukkan dulu laporan harta kekayaan Pak Setia Novanto periode 2009-2015 yang dilaporkan ke KPK. Oke, itu laporan harta kekayaan Pak Setia Novanto yang dilaporkan ke KPK. Spesifiknya ada kejanggalan atau ada kecurigaan teman-teman ICW terhadap laporan ini? Kalau lebih detail hal yang janggalnya tentu harus ditelusuri, Mbak Najwa. Cuman kami coba tracking sederhana dulu. Kekayaannya 114 miliar rupiah yang dilaporkan kepada KPK. Kemudian saya baca pernah ada pesawat Ketua DPD Golkar Bali pernah meresmikan dan pernyataannya itu adalah pesawat jet pribadi Pak Setia Novanto. Kemudian ada beberapa rumah. Jet pribadi tidak ada dalam laporan LHKPN? Itu dia, itu yang perlu kita tanyakan. Yang mau saya sampaikan begini Mbak Najwa. Ada apa lagi selain jet pribadi yang ada diduga ada rumah, kalau saya tidak ahli di bidang penilaian properti. Tapi kalau beberapa pengamat properti menilai untuk rumah yang ditempati sekarang ini nilainya sampai dengan 200 miliar rupiah. Poin yang mau saya sampaikan begini. Ada potensi gap antara yang dilaporkan dengan real kekayaan. Dan beliau punya banyak perusahaan. Nah, di sini terjadi menurut saya cross-cutting antara laporan kekayaan yang disampaikan kepada KPK dengan unit-unit entitas bisnis yang dimiliki. Saya mau kaitkan dengan fakta persidangan. Kalau kita cermati kasus Andi Narogong, yang terlihat adalah pola-pola transaksi-transaksi berlapis sehingga fakta persidangan mengaitkan patut diduga beneficial ownership-nya adalah Pak Setia Novanto. Itu dilihat dari pola-pola transaksi PT Sandipala, kemudian masuk ke beberapa orang, sampai ke PT Murakabi, dan sampai kepada keponakan Pak Setia Novanto. Jadi ada layering, kalau baca di Undang-Undang TPPU kan ada 3 modus pencucian uang, layering, placement, dan integration. Yang di fakta persidangan yang coba diungkap oleh KPK kemarin, pola transaksi yang berlapis-lapis untuk menyamarkan asal usulnya. Di situ menurut saya penting KPK menerapkan TPPU, karena dengan menggunakan TPPU ada follow the money, mengikuti aliran uang, dan orang-orang tempat uang transit itu bisa diproses secara hukum. Dan tentu esensi pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum badan, tetapi aset recovery itu bagian dari yang paling penting, memulihkan kerugian negara dari hasil korupsi. 2,3 triliun kerugian negara, hitungan BPKP terkait dengan IKTP, itu yang mendasari kami mengusulkan KPK menggunakan undang-undang TPPU. Untuk kasus yang melibatkan Setia Novanto. Tanggapan Anda Pak Afriti? Sekarang kan saya udah berulang kali, tidak ada LKN, baik BPKP maupun BPK. Itu hanya imajinasi daripada KPK sendiri. Nol. KPK sampai hari ini tidak bisa buktikan ada aliran dana. Dan kedua saya harus kasih tahu, Pak Setia Novanto sebelum beliau terjun ke politik, beliau sudah pengusaha sukses. Dia punya kekayaan itu udah nggak bisa dihitung.
kan gitu kan? Tapi harus dihitung Pak, kalau pejabat publik bukan gini, poinnya ya harus dihitung. Gini, ntar dulu, maksud saya kekayaan itu adalah kekayaan keluarga, termasuk orang tua dan saudara dan sebagainya. Yang dilaporkan itu kan pribadi. Seperti contoh, kekayaan pribadi saya nggak banyak. Karena apa? Lainnya itu pakai nama PT. PT nggak ada nama saya. Tapi de facto saya kuasain PT itu. Kan? Kenapa bisa begitu? Nah, kita kan ada cara pemegang saham siapa. Tidak perlu harus saya, tidak perlu istri saya, tidak perlu saudara saya. Jadi Anda mau katakan LHKPN yang dilaporkan Pak Setia Novanto itu yang pribadi. Iya, seperti rumah itu. Istri dan rumahnya beliau yang sekarang di Wijaya 13. Nilainya mungkin 200 M, betul. Ya kan? Tapi tidak tahu dia belinya tahun berapa. Tahun 1994. Urusan apa? Gitu loh. LHKPN kan diperbaharui Gini setiap loh. tahun dengan nilai yang harus disesuaikan dengan Tidak, dengan LKKPN nilai, itu dengan dalam nilai hal ini berapa? dilaporkan itu adalah waktu bukan present value, tapi waktu dia purchase value, dia waktu belinya. Harus diperbaharui tiap tahun present value. Enggak. Kalau itu saya tahu persis. Kalau itu saya tahu persis Pak. Ketika Enggak. dilaporkan ya nilainya berapa saat ini, bukan pakai nilai yang dibeli 20-30 tahun yang lalu. Karena ada juga nilai yang menurun. Contoh mobil, liability, dia menurun nilainya, makanya terus harus dilaporkan. Iya, mungkin Bapak harus cek lagi tuh Pak soal yang itu Pak. Enggak, karena gini, saya dulu kan pernah memasukkan, karena saya dulu kan pernah jadi caleg. Saya kan mesti laporkan kekayaan saya. Jadi akuntan saya bilang itu adalah purchase value. Ya Salah kan? Pak akuntannya Pak? Enggak, saya masukkan buktinya saya nggak ada masalah. Dan kedua juga begini, Oke. bagaimana sekarang tanah, saya punya tanah besar, ya kan? Saya waktu beli itu cuma Rp1.000 per meter. Sekarang 1 meter itu hampir setengah juta. Itu 150 hektar. Coba bayangkan berapa uangnya itu. Apa berarti saya itu ngerampok orang? Enggak, saya waktu itu iseng saya beli kok. Iya. Saya taruh sekarang harganya Dan kalau jadi pejabat publik, laporan updating itu yang kemudian harus diperbaharui terus, Pak. Ya, tapi ya itu terserah lah. Itu bukan domain saya gitu loh kan. Cuma masalahnya saya ingetin ICW, ya kan. Itu termasuk satu problem hukum. You menuduh, membuka secara umum, tapi you tidak bisa membuktikan, you terjerat hukum. Enggak, Bu. Tadi pertanyaan Mbak Najwa. Bukan, sebelumnya saya lihat. Enggak, you punya teman kan sudah secara terang-terangan. Saya nggak tahu lah yang waktu ini apa di ILC sama saya itu siapa, saya nggak tahu namanya deh. Itu kan dia udah cerita katanya punya kekayaan sekian seperti jet pribadi, katanya pribadi itu adalah jet milik partai, Milik Golkar. oh ya milik partai. Dan sekarang yang punya jet pribadi itu leasing. Kalau leasing itu kan sewa beli kan, nanti kalau sewanya habis baru bisa jadi milik. Jadi selama ini hanya sewa. Jadi yang jet itu punya Partai Golkar ya? Partai Golkar dalam hal ini adalah leasing, semua itu masih sewa. Gitu Jadi loh. Partai Golkar menyewa. Saya nggak tahu, saya kan bukan orang partai. Saya bilang kan, Tapi tadi saya kan tidak. keterangannya Anda yang menyampaikan, Pak. Ya, jadi saya ingin memang itu konfirmasi. memang punya partai. Punya partai. Ya, terus bukan Baik. punya pribadi. Kemudian saya kasih tahu kan, saya bukan orang partai. Saya bukan orang dewan. Saya ini hanya advokat pribadinya Pak SN. Karena Kak SN rumahnya deketan sama rumah saya, jaraknya 200 meter. Kan gitu kan. Jadi saya kenal beliau karena tetangga. Gitu, satu RT, satu RW. Oke. Gitu kan. Hanya itu aja. Saya hanya pribadi, saya nggak ada hubungan masalah partai. Sebab orang partai sekarang mungkin karena banyak orang kenal saya. Saya tanya si ini siapa, gue nggak tahu. Sekjennya siapa, gue nggak tahu. Emangnya saya nggak ikut campur kok. Baik, tapi Anda tidak ada tanggapan bahwa TPPU seharusnya juga dikenakan untuk kasus yang menimpa klien Anda, atau itu biarkan nanti Itu pengadilan enggak, yang akan ini gini menentukan? loh, itu kan mens rea-nya harus ada. Udah gini lah, Baik. kita tidak perlu berdiskusi karena kan tugas saya kan hanya defense, ya kan? Saya hanya membela klien saya, ya kan? Saya harap semacam ICW, ya kan? Dalam hal ini kalau Anda mau memberikan kritik, tetapi Anda bukan menggali, toh enggak? Membuat sesuatu masalah. Jadi seolah-olah Anda itu, kita akan tanya kan, banyak sekali, tanya pada orang banyak sekali. You bisa survei di Indonesia, ya kan? ICW ini siapa? Kan gitu kan, tujuannya apa? Kalau Pak Fredrik kan bilang tadi, Pak Fredrik fighter, harusnya kan nggak ragu dong menghadapi kalau benar-benar Loh, TPPU. saya nggak takut. Nggak takut ya, Oh, Pak? saya sama siapapun saya nggak Berarti takut. kan nggak ada masalah dengan usulan itu, Pak. Tahu kan, saya kan bilang kan, saya tidak pernah takut sama siapapun. Iya. Itu kan nggak masalah. Saya di tengah jalan, saya tembak langsung orangnya, saya nggak ragu-ragu kok. Wes, Bapak jangan main tembak-tembak loh, Pak. Saya kan punya izin. Kalau sekarang, Siapa? Bapak mau nembak siapa? kalau saya terancam, Oh, kalau apa saya nggak boleh defend? Oke, karena tadi konteksnya
Maksudnya kalau nggak takut main tembak. Bukan bahaya. saya bilang, kalau yang ngancam saya nggak ragu-ragu saya. Ada ancaman ke Bapak? Banyak sekali. Tahu nggak, orang cerai, suaminya bawa galok, saya mau dibacok. Kenapa kamu mau ceraikan saya sama istri? Loh, istri kamu minta saya cerain, saya nggak boleh. Oke. Lah kan tugas saya. Kalau kasus Pak Setia Novanto sekarang ada ancaman-ancaman ke Anda, Banyak Pak? sekali. Banyak. Waktu Pak BG juga banyak ngancam. Saya cuma bilang gini, kamu di mana gua samperin deh, lu nggak usah ngomong, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, Fighter. bukan fighter. Memang saya punya prinsip, saya ini orangnya menghadapin siapapun saya hadapin. Saya nggak pernah takut sama siapapun. Baik. Itu punya saya sifat. Baik, Mas Donald, Anda mau saya ingin minta closing statement dari masing-masing. Bagaimana kita melihat kasus Setia Novanto ini? Ini kasus sebenarnya biasa. Saya mau bilang biasa, karena kami ICW sudah mengawal banyak sekali kasus-kasus korupsi sejak 98. Saya mau bilang biasa, tapi bumbunya yang banyak. Ada kejadian Pak Setia Novanto sakit, sekarang tambah lagi pra-peradilan. Pra-peradilan itu harus dilihat variabel menambah kasus itu menjadi semakin seksi, semakin besar di hadapan publik. Oke. Dan kemudian menjadi besar karena memang juga aktor, harus diakui. Aktor, kerugian negara, dan pihak yang diduga terlibat. Kan ada puluhan politisi yang patut diduga menerima uang terkait dengan IKTP. Di situ yang kemudian membuat kasus ini antara ruang publik yang juga mengisi itu dan dengan nilai esensi kasus ini dengan variabel yang sudah saya jelaskan itu membuat menjadi besar. Nah menurut saya ya biasa saja KPK kan menghadapinya juga dengan cara yang biasa. Saya suka kalau KPK menghadapi seorang fighter seperti Pak Fredrik tadi. Kalau KPK pakai TPPU lawan, kalau KPK mau mendakwa dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, lawan itu dan hadapi itu di pengadilan. Saya baru mengakui Pak Fredrik fighter kalau itu. Kalau menghadapi jelas di pengadilan. Jelas dong. Saya kan bilang kan, loh kalau praper hadapin saya, kan gitu kan. Kalau sekarang nanti sidang materi pokok perkara, hadapin saya, kan gitu kan. Saya fighter, saya bilang, ya mau kemanapun saya lawan kok. Baik. Pak Fredrik, terima kasih waktunya sudah Terima kasih. hadir dan berbincang di Catatan Najwa. Terima kasih Pak Fredrik. Makasih. Mas Donald, terima Sama-sama, kasih banyak Mas. sudah hadir dan berbincang.